Begitu kita sudah tahu mengenai hal ini, jangan lagi nanti mendengarkan yang aneh-aneh kalau orang bicara mengenai hari kiamat. Ingat dua tanda ini saja. Satu, murtad besar-besaran belum ada. Dua, manusia durhaka yang punya kekuasaan tunggal dan mutlak tadi itu belum ada. Hari kiamat, hari akhir, hari Tuhan, kedatangan Kristus, itu hal yang sama, satu kali, satu waktu ya, atau dalam istilah Alkitab itu parusia. Dan juga hal-hal yang mendahului parusia, itu sangat jelas diberikan oleh gereja berdasarkan pada Alkitab. 2 Tesalonika 2, sekarang pada ayat yang ketiga dan keempat, sebab sebelum hari itu, perhatikan, sebelum hari itu, yaitu tanda-tanda yang mendahului akhir zaman. Haruslah, perhatikan, haruslah. Harus berarti ya wajib, tidak mungkin tidak. Datang dahulu murtad, itu tanda pertama. Murtad yang dimaksud apostasi besar-besaran. Bahasa gampangnya itu nanti gereja, pengikut-pengikut Kristus di dunia ini mengalami murtad yang besar-besaran. Loh sekarang di Eropa sudah, nah itu kecil. Kalau dibandingkan pertumbuhan di Afrika, pertumbuhan di Asia, ya itu Eropa kecil, belum murtad itu. Belum murtad yang dimaksudkan di dalam ayat 3 dari 2 Tesalonika 2. Jadi nanti kalau kamu melihat gelombang murtad besar-besaran, jangan heran. Kita nggak tahu apakah akan melihat di dalam masa hidup kita atau masih pada masa ke depan yang ketika sudah nggak ada ya. Murtad atas gereja, atas pengikut Kristus. Dan harus perhatikan, dinyatakan dahulu manusia durhaka. Acuannya ini apa sih? Tadi yang kita bahas, kita Wahyu 13 ayat 1 tadi. Binatang yang keluar dari laut, ini yang dimaksud. Harus dinyatakan dahulu, harus muncul dulu manusia seperti itu. Siapa itu? Lawan yang meninggikan diri di atas semua. Perhatikan, lawan. Lawannya siapa ya? Lawannya Allah. Atau dikatakan yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Perhatikan konteks keseluruhan itu sehingga kita tahu. Ini dua tanda sebelum hari kiamat, terus ini dulu ya. Jadi manusia durhaka itu ya si binatang yang angkanya 66 itu yang ternyata disembah atau disebut sebagai Allah. Dia bisa disebut dan disembah sebagai Allah karena penguasa tunggal dan mutlak. Tidak ada yang bisa menentang di seluruh dunia. Ingat bahwa akan ada kemurtadan besar mendahului parusia. Sekali lagi, parusia itu kedatangan Kristus yang kedua. Apakah gereja juga mengajarkan hal itu? Ternyata gereja Katolik dengan sangat jelas sudah mengajarkan, hanya sayangnya umat tidak mau dengar. Asik dengan teori konspirasi, yang ala medsos, yang abal-abal, macam-macam itu loh. Gereja itu sudah mengajarkan gitu. Jadi sedih juga kok malah orang tuh percaya pada teori yang aneh-aneh. Di mana gereja mengajarkan? Yuk kita baca. KGK, Katekismus Gereja Katolik, pada paragraf atau nomor 675. Perhatikan. Sebelum kedatangan Kristus, gereja harus mengalami ujian terakhir yang akan menggoyahkan iman banyak orang. Kemurtatan besar. Akan terjadi ini dulu, yaitu yang digambarkan dalam Lukas 18 ayat yang ke-8. Akunya ini baginda Yesus ya, berkata kepada murid-muridnya, jika anak manusia itu Sang Kristus sendiri, datang. Tapi yang dimaksudkan dalam konteks ayat ini datang dalam kemuliaan, kedatangan kedua, yang artinya hari kiamat, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan retoris, yang kalau diterjemahkan dengan parafrase, nantinya kalau anak manusia datang, yaitu Yesus Tuhan datang pada hari kiamat, dia tidak akan menemukan iman di bumi. Karena apa? Orang sudah murtad, goyah imannya. Itu juga yang ditegaskan secara paralel dalam Matius 24 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Banyak orang akan murtad. Nah ini jelas sekali ini sekarang. Ingat bahwa konteks Matius 24 adalah konteks akhir zaman. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi konteks yang dibicarakan di Matius 24 dan kemudian Lukas 18 yang diterjemahkan gereja di dalam pengajaran KGK 675 ini mengacu pada kitab Wahyu tadi. Ya, ingat ya, Wahyu 13 ayat yang pertama. Yang sebelumnya sudah kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 2, 3, dan 4.
Manusia durhaka ini, murtad yang disebutkan dalam ayat 3 ini. Nah, gitu cara memahaminya. Begitu kita sudah tahu mengenai hal ini, jangan lagi nanti mendengarkan yang aneh-aneh kalau orang bicara mengenai hari kiamat. Ingat dua tanda ini saja. Satu, murtad besar-besaran belum ada. Dua, manusia durhaka yang punya kekuasaan tunggal dan mutlak tadi itu belum ada. Oke, sekarang kita lanjut ke KGK 675. Kebohongan religius yang paling buruk datang dari antikristus. Antikristus itu siapa? Manusia. Tapi yang bagaimana? Memuliakan dirinya sebagai pengganti Allah. Yang terbukti ternyata dari bilangan angkanya. Dan itu juga dituliskan landasannya Alkitabnya ada di 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 17. Itu seluruh bab 2 sebenarnya. Konteks yang menyertai si binatang yang angkanya adalah 66. Jadi kita lihat sekarang belum ada kemurtatan besar yang melanda gereja yang sekarang masih berkembang. Meskipun hari ini di beberapa tempat merosot, tapi di beberapa tempat yang lain ya gereja masih meningkat. Dua pertanyaan ini akan memandu kita untuk menilai zaman, dan semuanya bukan omongan saya, semuanya omongan Alkitab yang disarikan dalam KGK sebagai pengajaran gereja. Jadi 666 itu apa sih? Ini jawabannya di KGK 675.